teman kimia, kembali bertemu bersama saya dalam pembelajaran kimia materi kelas 11 tentang hidrokarbon. Ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu karakteristik atom karbon dan sudah menyinggung sedikit tentang hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang memiliki gugus atom hidrogen dan atom karbon, sehingga senyawa ini dikenal dengan nama hidrokarbon. Nah, hidrokarbon, senyawa hidrokarbon ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yang memiliki ikatan jenuh dan yang kedua yang memiliki ikatan tidak jenuh. Apa maksudnya ikatan jenuh? Ikatan jenuh itu artinya adalah dia dipenuhi dengan atom H atau atom H-nya banyak. Sedangkan yang tidak jenuh dia sedikit atom H. Nah, contoh dari ikatan jenuh pada hidrokarbon ini adalah alkana, senyawa-senyawa golongan alkana, yaitu senyawa yang mengandung ikatan tunggal. Sedangkan untuk hidrokarbon yang tidak jenuh itu terbagi menjadi dua macam, yaitu senyawa alkena dan senyawa alkuna. Alkena ini adalah nanti yang mengandung ikatan rangkap 2 dan alkuna adalah yang mengandung ikatan rangkap 3. Contoh dari senyawa alkana misalnya di sini kita ada C2H6 ya. Ini bisa kita gambarkan menjadi C-nya ada 2. Nah, karena yang berikatan adalah 2C, maka tangan yang lain pasti mengikat atom hidrogen. Dan ini akan mengikat atom H yang lain. Sehingga kalau ditulis, C-nya ada 2 dan H-nya ada 6. 3, 4, 5, dan 6. Ini contoh dari alkana. Nah, kalau yang ini bagaimana? Yang alkena, di mana kita bisa melihat angkatan rangkapnya? Kita letakkan saja. Di sini ada C-nya 3 dan H-nya 6. Kita gambarkan C-nya ada 3 dan H-nya ada 6. Di pinggir C di sini, kalau di sini hanya ikatan rangkap, maka H-nya pasti 3 karena C-nya mempunyai 4 tangan. Nah, C yang begini karena tadi mengandung ikatan rangkap 2, misalnya kita letakkan rangkap 2-nya di sini, maka di sini hanya tinggal 1 karena sudah 3 tangan yang dipakai. Dan C yang terakhir karena sudah punya 2 tangan, maka di sini hanya tinggal 2. C-nya ada 3 dan H-nya ada 3, 4, 5, 6. Nah, yang alkuna bagaimana? Sama. Alkuna mengandung 1 buah ikatan rangkap 3. C-nya ada 3, maka H-nya karena di sini dipakai 3, tangannya tinggal 1. Di sini sudah dipakai 4, tidak ada H-nya lagi, dan di sini karena tangannya baru dipakai 1, maka ada 3 buah H. Seperti inilah nanti akan kita pelajari pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya pada bahasan yang pertama, yaitu tentang alkana. Nah, alkana adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Itu maksudnya misalnya C-nya di sini hanya 1, maka hanya berapa? 2 kali 1 tambah 2, hanya 4. Namanya siapa? Namanya adalah metana. C2 misalnya ada C-nya ada 2, maka hanya 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6. Namanya siapa? Namanya etana. Begitu juga seterusnya. Misalnya C3 maka hanya 8, C4 hanya 10, dan seterusnya sampai di C10 hanya 22 yang memiliki nama dekana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat melihat gambar berikut ini. Nah, kita lanjutkan lagi tentang tata nama alkana. Nah, tata nama alkana ini ditentukan oleh dunia, diakui berdasarkan IUPAC. Apa itu IUPAC? Kamu dapat mencari bahasanya lebih lanjut, ya. Nah, semua nama alkana, senyawa turunan alkana pasti akan mempunyai akhiran ana. Tadi kita sudah lihat pada
daftar berdasarkan rumus umumnya. Ada metana, ada etana, ada propana, ada butana, dan lain sebagainya, yang semua akhirannya adalah -ana. Nah, bagaimana cara menuliskan nama alkana? Yang pertama itu adalah kalau dia misalnya rantai lurus. Nah, rantai lurus ini misalnya dia mempunyai 5 buah atom C. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Tinggal menambahkan awalan normal atau bisa disingkat N. Terus kita hitung C-nya dan kita beri nama sesuai tata nama alkananya. Misalnya ini berarti dia namanya menjadi normal. Karena ada C-nya 5, maka dia menjadi namanya normal pentana. Nah, mau lebih jelasnya kamu dapat menuliskan jumlahannya di sini. Tangannya 1 sudah dipakai, maka hanya ada 3. Karena tangannya sudah 2, maka hanya tinggal 2. Ini juga sama 2, ini sama 2, ini 3. Nah, namanya adalah N pentana. Udah bukan? Nah, yang kedua, jika dia memiliki cabang, rantai cabang, atau yang kita namakan dengan gugus alkil. Nah, apa itu gugus alkil? Sebenarnya gugus alkil ini sama dengan gugus alkana, tetapi dia telah kehilangan 1 atom H-nya. Nah, karena rantai cabang atau alkil ini telah kehilangan 1 atom H yang menempel pada rantai utama, maka rantai cabang alkil ini mempunyai rumus umum Cn H2n plus 1. Nah, coba kita masukin sama-sama. Kalau C-nya 1, maka hanya 2 kali 1, 2 tambah 1 menjadi hanya 3. Kalau C-nya 2, maka hanya berapa? Ya, 5. Sekarang kalau C-nya 3, berapakah hanya? Ya, tepat sekali, 7. Nah, namanya bagaimana? Kalau tadi di alkana CH4 kita kasih nama metana, maka pada gugus alkil namanya sama, tetapi akhiran ananya kita ganti dengan il, maka menjadi metil. C2H5 menjadi etil. C3H7 yang tadi harusnya propana menjadi propil. Nah, misalnya C7 H7 kali 2 14 tambah 1 15 menjadi apa namanya? Heptil. Nah, tadi kita belajar bagaimana cara memberi nama cabang. Nah, bagaimana kalau cabangnya bercabang lagi? Apakah bisa? Bisa. Nah, misalnya di sini saya punya rantai atom karbon, rantai utamanya begini, kemudian memiliki cabang. Ini sudah cabang, di cabangnya ada cabang lagi. Bagaimana cara memberikan nama seperti ini? Untuk cabang-cabang seperti ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, iso. Yang kedua disebut dengan sek atau sekunder. Dan yang ketiga itu disebut dengan ters atau tersier. Misalnya untuk iso, itu misal ada rantai utama, kemudian dia memiliki cabang, ada 4 buah C di sini, kemudian di C nomor 2 terluar, C nomor 2 terluar, dia memiliki satu C lain, ya, C dan nomor 2 terluar, itu disebut dengan iso. Dalam hal ini ada 4, maka disebutnya isobutil. Nah, kalau sek atau sekunder ini bagaimana? Ini adalah rantai utama, kemudian memiliki cabang. Nah, cabangnya ini bercabang lagi di C yang terdalam dari rantai. C terdalam dari rantai, maka namanya adalah sekbutil. Kalau ter sama juga ya, ini adalah rantai utama, kemudian memiliki cabang, tetapi cabangnya ada 2 di C yang terdalam. C cabangnya ada 2 di atas dan di bawah di C yang terdalam. Maka ini nanti disebut dengan ters karena ada 4 menjadi ters butil.
Nah, bagaimana cara kita memberikan nama pada alkana ini? Pola pemberian nama pada alkana itu pertama kita tuliskan dulu nomor cabangnya. Setelah itu kita tuliskan nama cabangnya dan terakhir diikuti oleh rantai utama yang berupa gugus alkananya. Nah, untuk nomor ini kan nanti berupa angka, sedangkan nama cabang itu kan berupa huruf, nanti kita pisahkan dengan tanda strip. Tapi ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, kalau ada dua cabang yang sejenis, ini cabangnya sama ya, maka penamaannya harus disatukan. Jadi kalau misalnya ada 2 buah, maka kita kasih awalan di. Kalau ada 3 buah cabangnya sama, maka kita kasih namanya tri. Kalau misalnya ada 4 buah CH3, jadi namanya menjadi tetrametil, begitu ya. Nah, begitu juga selanjutnya. Lalu yang kedua, jika ada 2 atau lebih cabang tetapi tidak sejenis, berbeda-beda, nah disusun sesuai alfabet. Ini misalnya ada cabang metil, ada cabang etil. Nah, yang mana ditulis duluan? Kita sesuaikan dengan alfabet. Maka huruf E duluan daripada huruf M. Maka kita sebutkan etil dulu, baru kemudian metil. Nah, saya punya contoh soal seperti ini. Saya punya rantai karbon, gambarnya seperti ini. Bagaimana cara kita menuliskan namanya? Pertama, kita cari dulu rantai yang terpanjang yang disebut dengan rantai utama. Caranya bagaimana? Kamu lihat dari gambar ini, fungsi gugus atom karbon ini, mana yang paling panjang? Selama tidak ada cabangnya, maka itu adalah rantai yang paling panjang. Kayak begini, walaupun dia bengkok, tetapi ini nggak ada cabangnya, maka ini adalah rantai utamanya. Ya. Yang kedua, tentukan cabangnya. Cabang itu yang nempel dikit-dikit, ibarat pohon itu kan batang pohonnya besar, nah cabangnya kecil-kecil. Maka di sini ada nih, ada 1, ada 2. Kemudian kita beri nomor rantai induk atau rantai utama dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat di sini cabang ada, di sini ada. Maka yang mana yang paling dekat dengan ujung? Apakah yang ini atau yang sebelah kanan? Nah, tentu saja yang sebelah kanan ya, karena di sini hanya ada 2 C, sedangkan kalau yang ini ada 1, 2, 3 buah C. Kita kasih nomor 1, 2, 3, hanya rantai induknya ya. 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah, kita tinggal tuliskan nama sesuai pola yang ada. Tulis dulu nomor cabang. Kita lihat di sini sebelumnya. Ini C siapa ya? Untuk lebih jelas, kamu sebaiknya menuliskan jumlahannya. Di sini kita anggap dulu tulis hanya berapa? 3. Ini tadi di nomor 7. Nomor 6 ini hanya juga 2, karena 2 ya. Di sini hanya ada 2. Ini nomor 5. Di sini karena tangannya 3, maka tinggal 1, nomor 4. Di sini tangannya 3, hanya 1, nomor 3. Di sini hanya 2, ini di nomor 2. Ini hanya ada 3, jadi ini nomor 1. Di sini C-nya tangannya 1, berarti hanya 3. Nah, ini sama-sama ya, hanya 3. Apa tadi namanya? Metil. Maka kita tuliskan di nomor 3. Di nomor 4 ada 2 buah metil, gitu. Di metil. Nah, sekarang kita lihat rantai utamanya ada berapa? Ada 7. Ingat tadi yang 7 namanya apa? Heptana. Nah, seperti inilah cara menuliskan nama dari alkana. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Saya punya rantai atom karbon seperti ini. Kita sudah menuliskan jumlahannya di sini ya. Nah, bagaimana cara menentukan rantai utamanya? Coba kita lihat. Kalau misalnya kita langsung dari ujung sini ke ujung sana, berapa jumlah C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apakah boleh kita membuat rantai seperti itu, rantai utamanya seperti itu?
Nah, kita lihat di sini dia punya rantai cabang yang bercabang. Kalau misalnya pada soal seperti ini, kita usahakan bahwa rantai yang dibuat jangan besar, tapi kita kecil-kecilkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini punya model lain, caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sama ya. Sama-sama C-nya 7. Tetapi yang betul adalah yang seperti ini, di mana cabangnya jangan sampai bercabang. Kita usahakan kecil. Nah, tinggal kita kasih nomor. Nomornya dari mana? Kalau di sini nomor 1, maka nomor 2 cabangnya. Kalau di sini, ini masih di nomor 4. Berarti kita pakai yang paling dekat cabang. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di nomor 2 ada CH3, di nomor 4 ada CH3, berarti ada 2 buah metil. Dan di nomor 3 ada 1 buah etil. Ini maaf, ini CH3. Maka cara nulis namanya adalah nomor 2. Yang mana duluan ya? Nomor ini karena ini etil tadi ya. Maka di nomor 3 ada etil. Terus kemudian di nomor 2 dan nomor 4 ada dimetil. Nah, kemudian ini rantai utamanya adalah 7. Heptana. Cara memberi namanya seperti ini. Dan ingat, jangan lupa bahwa rantai utama harus dicari rantai yang cabangnya paling banyak. Boleh saya tulis di sini ya. Rantai utama harus yang cabangnya paling banyak. Bagaimana dengan contoh berikut? Ini sebenarnya sama aja ya, tetapi ini adalah rantai karbon yang sudah dimanfaatkan atau dikompres ya, sehingga semuanya ditempel pada rantai utama. Nah, satu harus yang kita pahami bahwa mana yang cabang, mana yang bukan, itu harus kamu tahu ya. Ibaratnya seperti ini, kita lihat di sini ada CH3 2 buah. Berarti menempel di CH. Di CH ini ada CH3 2 buah. Nih ya. Kemudian nempel CH2 2 buah 2 kali. Nah, di sini ada CH2, ada CH2. Kemudian dilanjutkan ada CH3, ada CH maksud saya. Kemudian ada C2H5. Ini udah jelas ya, kalau C2H5 ini adalah gurus alkil. Maka ini pasti cabang. Kita tulis C2H5. Kemudian ada lagi 2 buah CH2 dan terakhir ada CH3. Ini hanya tinggal bagaimana cara kamu membongkarnya gitu ya. Nah, namanya siapa nih? Di sini ada CH3, di sini ada C2H5. Kita lihat kasih nomor dari ujung mana, di sana pasti ya. Maka di sini kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebetulan lurus. Maka tinggal kasih nomornya. Tinggal kita tuliskan nomor cabang, nama cabang, rantai utama alkananya. Di sini ada etil berarti, maka kita tulis di nomor 5 ada etil. Kemudian di nomor 2 ada metil. Kemudian yang utamanya ada 8, berarti opana. Nah, begitu ya. Bagaimana kalau sekarang kita sudah diberi nama, tetapi kita tidak tahu rupanya, bagaimana bentuknya? Nah, buatlah struktur dari senyawa 33 dietil 2 metil heptanat. Caranya gimana? Yang pertama, kamu gambar dulu rantai utamanya. Gambar rantai utama. Nah, yang berikutnya, kamu tinggal menuliskan cabang. Jadi, kalau di sini kita lihat rantai utamanya adalah heptana, ya sudah kita gambarkan C-nya 7.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita kasih nomor. Nah, untuk yang begini soalnya kita terserah mau kasih nomornya di mana aja boleh. Misalnya kita gampang aja tulis dari depan ya. 5, 6, 7. Kemudian di nomor 3 ada 2 buah etil. Ya udah tuliskan etilnya. C2H5. Di sini juga ada C2H5. Atau dan di nomor 2 ada metil katanya. Maka di nomor 2 ini ada CH3. Nah, C2H5 ini boleh juga kamu cara nulisnya begini. CH2, CH3. Ini sama ya. Ini etil, dan ada 1 buah metil. Nomor 3 dietil, 2 metil heptana. Nah, teman kimia, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Untuk lebih memahami tentang apa yang telah kita pelajari, maka kita sama-sama dapat melatih diri kita dengan ayo berlatih pada soal-soal yang akan tampil berikut. Jika kamu menganggap pembelajaran ini penting, maka kami mohon untuk kamu dapat membagikannya kepada teman-teman lain supaya lebih banyak orang yang dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.